Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan diri kita semua yang ada di sini adalah hamba-hamba yang selalu pandai dalam mencari cara untuk bersyukur dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia, Nabi yang diutus menjadi contoh bagaimana akhlak itu seharusnya dilakukan, Nabi yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba pengikut beliau yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hari-hari terakhir sebelum Ramadan ini pamit dan undur diri. Dan saya lihat ada beberapa bapak-bapak yang menginap istri dan beriktikaf. Mudah-mudahan semua niat yang sudah diniatkan, semua amalan yang sudah dikerjakan akan menjadi saksi untuk kita semuanya bahwasanya kita ini menunjukkan segala perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi sebelum sahur dihubungi dua takmir untuk mengisi, jadi dadakan karena memang bukan jadwal saya. Yang seharusnya saya mengisi waktu itu berhalangan, menurut saya jadi tidak dapatkan. Nah, saya pikir kira-kira apa yang tepat untuk disampaikan di penghujung Ramadan ini. Saya cari-cari, mungkin akan lebih mengena jika kita mencari ayat atau surat yang pendek kita kaji pada pagi hari ini. Dan yang akan kita pilih untuk dikaji adalah surat Al-Ma'un. Saya baru sadar ini waktu saya tanya awal-awal kajian tafsir itu ke atas atau ke bawah. Rupanya ke atas ya, pada bawah. Tadi saya salah pilih. Biasa sudah. Mudah-mudahan ada hal baik yang dapat kita ambil. Surat Al-Ma'un, surat yang sangat pendek. Ya. Surat Al-Ma'un itu sendiri kalau dari kata bahasa Arab diambil dari kata awana yu'awinu mu'awanatan. Awin itu perintah tolonglah. Jadi awana itu tolonglah atau menolong, sedang menolong, telah menolong. Awana yu'awin. Ya. Al-Ma'un itu sendiri artinya adalah orang yang menolong, orang Al-Ma'un. Dan Al-Ma'un disebutkan dalam surat ini tepat pada penutupan ayatnya, yaitu wa yamna'una al-ma'un. Kemudian diambil menjadi nama surat ini. Surat ini sendiri ciri-cirinya pendek-pendek ayatnya, tentu kita sudah paham. Surat-surat pendek, ayatnya pendek, dan muatannya adalah akidah dan juga akhlak. Dia turun di kota Makkah. Ada hal yang menarik di surat ini, yaitu pada pembukaan ayat pertama kita langsung dihadirkan hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama.
Yaitu ayat ini dibuka dengan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, kalau kita baca terjemahannya, artinya adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aita dalam bahasa Arab artinya tidakkah kamu lihat sebetulnya. Tapi terjemah di sini, terjemah tafsirnya, maka kita akan mengartikannya tahukah kamu? Kowe ngerti ora wong sing mendustakan agama? Jadi apa kira-kira cirinya dan bagaimana orang itu mendustakan agamanya sendiri? Ya. Terkadang kalau kita hanya membaca terjemahannya saja, maka sangat mungkin kita akan salah dalam memahami ayat ini. Karena yukadzibu bid-din, mendustakan agama, mungkin bagi sebagian orang akan diartikan ini murtad. Karena mendustakan agama sendiri murtad. Maka perlu di sini kita artikan satu demi satu, kemudian jabarkan maknanya sehingga kita dapat menarik benang merah yang terhubung antara ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ayat yang terakhir. Karena mendustakan agama sama halnya kalau kita pahami secara bahasa, dia murtad. Demi agamanya sendiri itu apa sih kalau bukan murtad namanya? Dia ingkar terhadap agamanya sendiri. Padahal tidak semuanya di ayat ini berbicara tentang rukun Islam. Kita baca dulu satu demi satu ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan ayat yang kedua, fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yad'ul yatim. Perhatikan, ayat kedua langsung berhubungan dengan anak yatim, padahal di ayat pertama tadi kaitannya dengan agama. Kalau orang ingkar agama harusnya kan murtad, itu ya. Tapi ayat keduanya bukan, ini malah anak yatim. Apakah orang yang menghardik anak yatim itu dia mendustakan agama itu murtad? Gitu ya. Kalau kita pahaminya mendustakan agama itu adalah murtad. Kita artikan satu persatu semuanya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, kemudian bahwa itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka juga tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Jadi ayat yang kedua yatim, ayat yang ketiga orang yang miskin. Sosial. Fawailul lil musallin, baru pada ayat yang keempat masuk masalah sholat. Maka celakalah orang yang sholat. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, gitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maka sebetulnya dia mengingkari agama yang dibawa Nabi Muhammad. Maka betul dia yukadzibu bid-din. Itu hanya masuk di ayat nomor 4. 2, 3 tidak masuk seharusnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayat yang kelima ini penjelasan ayat yang keempat. Jadi celaka bagi orang yang sholat. Seperti apa sholatnya? Oh, rupanya ketika dalam sholatnya mereka sahun, lalai. Nah, di sini pun kalau kita masih menerjemahkan bahwa yukadzibu bid-din itu adalah orang yang kafir, berarti orang yang dalam sholatnya lalai itu kafir lagi. Kenapa? Jadi hati-hati dalam memahami ayat yang kelak semua nanti. Alladzina hum yura'un, jenis kelalaian yang ada pada ayat yang kelima adalah yang mereka dalam sholatnya adalah riya. Wa yamna'una al-ma'ruf, sudah dia sholatnya riya, ditambah lagi seperti apa yang orang sholat lalai adalah yamna'una al-ma'ruf, dia menghalang-halang, yang itu menahan,
melarang orang untuk berbuat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan. Maka di sini pada penutup ayat yang ke-7 ini diambillah nama surat Al-Ma'un. Baik, mari kita coba menarik garis dari awal ayat sampai dengan terakhir, sehingga ketemu rutenya ini seperti apa mau yang dikehendaki surat ini. Setidaknya setelah kita membaca banyak maroji, saya tuangkan saja ringkasannya karena saya tidak baca bukunya juga. Nah, dalam penjelasan mufassir menyebutkan bahwasanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, maksud daripada yukadzibu biddin atau orang yang mendustakan agama. Ad-din di sini memiliki makna dua, yaitu din agama Islam. Betul. Siapapun yang mendustakan agama masuk dalam ayat ini. Tetapi ad-din di sini juga maksudnya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat, dari mulai kebangkitan, dari mulai hisab, semuanya maksudnya adalah ad-din, agama. Karena memang agama dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad tujuannya untuk meyakinkan orang suatu saat nanti setelah engkau mati ada kebangkitan, yang mana nanti akan dihisab amal perbuatan. Semua nabi, semua syariat, semua kitab yang pernah diturunkan untuk meyakinkan manusia akan hal ini. Maka din maksudnya adalah yaumul ba'ts atau hari kebangkitan, dari mulai hisab semua itu adalah agama, dan dia bagian daripada iman pada hal yang ghaib, tidak nampak. Nah, makna yang kedua ini akan cocok jika kita maknai, kalau kita ingin memaknai dari mulai ayat pertama hingga ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-7. Jadi mana yang akan kita gunakan dan lebih cocok untuk mendustakan agama di sini adalah maksud daripada agama, di samping juga agama Islam, tetapi akan lebih tepat yaitu hari kebangkitan dan hisab. Jadi kalau kita terjemahkan ulang dalam pemahaman kita bersama, maka kita akan mengatakan, sudahkah kamu tahu orang-orang yang mendustakan hari kiamat dan hisab? Baru kemudian kita akan bertanya, apa hubungannya hisab dengan hal-hal buruk yang disebutkan di dalam surat ini. Dari mulai yang pertama tadi, yaitu yatim, menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, yang tidak memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga, orang yang sholatnya lalai. Kemudian yang keempat, orang yang sholatnya riya. Yang kelima, kemudian orang yang melarang orang lain untuk berbuat kebaikan. Lima-limanya ini akan diikat dalam suatu makna. Nah, maka dari mulai yang pertama, yaitu yadukul yatim, menghardik. Jadi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini lebih mengarahkan kita pada sikap sosial kita. Yang pertama adalah menghardik anak yatim. Jadi ciri daripada orang yang tidak percaya akan hari kiamat dan hari kebangkitan adalah mereka yang yadukul yatim. Mereka menghardik anak yatim. Mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap anak yatim. Dan ciri daripada orang yang tidak percaya akan hari kiamat, hari kebangkitan dan hisab adalah mereka yang tidak memberi makan orang-orang miskin. Dan ciri mereka yang lalai di dalam sholatnya adalah mereka
yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Mereka riya. Dan ciri daripada orang yang tidak beriman kepada hal gaib, yaitu kebangkitan dari hisab, adalah mereka yang melarang orang lain untuk berbuat baik. Jadi dari mulai hal ini semuanya kira-kira sekarang sudah mulai tergambar jelas hubungan antara ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Baru kemudian kita mulai bertanya, kenapa kelima hal ini disebutkan dan kenapa kelima hal ini Allah pilih untuk menjadi ciri penanda mereka yang mendustakan agama. Kita sebutkan agama karena salah satu dan hal yang paling mendasar dalam agama itu adalah segala hal yang berurusan dengan kebangkitan atau hari kiamat. Maka di sini Allah ingin mengikat antara keyakinan dan akhlak menjadi satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dengan hari kiamat dan hisab, maka sejatinya itu akan berdampak kuat terhadap perangainya, akhlaknya. Dia tidak akan mungkin menghakimi anak yatim. Dia pasti akan memberikan makan orang yang miskin. Dia pasti akan khusyuk dalam sholatnya. Dia pasti tidak akan menahan, mencegah, mencari jalan agar orang tidak berbuat baik. Dia justru akan menjadi wasilah perantara orang untuk berbuat baik. Jadi antara iman dan akhlak ini akan menjadi satu rel yang satu, tidak akan mungkin dipisahkan selama orang tersebut yakin terhadap hari kiamat. Ini yang ingin ayat ini sampaikan kepada kita semua. Jadi ada tarawuh atau ikatan yang kuat antara keimanan dan akhlak atau perangai yang dimiliki orang yang iman terhadap hal yang gaib. Hal yang gaib itu yang kita bahas sekarang ini adalah yaumul ba'ts atau hari kebangkitan kelak. Jadi akhlaknya pasti akan berubah. Hal ini sudah dapat kita saksikan bagaimana Umar bin Khattab yang tadinya keras sekali ketika mendapatkan hidayah Islam, dia berubah total akhlaknya. Dia berubah perangainya karena dia betul-betul meyakini suatu saat nanti dia akan hidup kembali. Ini pun dapat kita lihat bagaimana orang-orang yang awalnya dia non-muslim kemudian mendapatkan hidayah Islam, dia beriman. Kita dapat menyaksikan bagaimana perubahan kesehariannya ketika mendapatkan hidayah Islam, ketika dia dari yang dulunya tidak beriman kepada hal yang gaib kemudian beriman kepada suatu saat nanti dia akan dibangkitkan. Maka iman terhadap hal yang gaib ini adalah kekuatan untuk kita semua memperbaiki akhlak kita. Jadi hal yang pertama adalah adanya kekuatan tarawih antara akidah dan suluk. Kemudian hal berikutnya yang ingin ayat ini sampaikan adalah fal Islamu laisa khasirun 'ala ibadati bal ihsan. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam tidak melulu semuanya ibadah-ibadah mahdoh, salat, puasa, zakat, tapi ada ihsan. Ihsan itu mencakup semuanya. Ra'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita tidak mampu merasa bahwasanya Allah melihat kita, maka berusahalah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ibadah ihsan ini masuk dalam sebuah unsur, bukan hanya ibadah-ibadah mahdoh saja. Jadi ketika kalau kita lihat dari mulai ayat 1 dan ayat 2 sangat jelas sekali. Jika ayat yang pertama Allah mengatakan orang yang mendustakan agama itu siapa saja, rupanya ayat yang kedua langsung disebutkan, yaitu mereka itulah yang menghardik anak yatim. Jadi
Ayat ini betul-betul langsung menekankan sisi akhlak, adab bagaimana seharusnya kita selaku umat Nabi Muhammad itu bersikap terhadap anak yatim. Ada banyak sekali ayat-ayat yang mengisahkan bagaimana anak yatim itu diperjuangkan hak-haknya dan diberikan fasilitas secara peraturan yang ada di syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu ayat yang sebetulnya saya sering sampaikan berkali-kali, ada satu ayat yang sering dipotong, yaitu di surat An-Nisa ayat 3 pada hafal semuanya. Wa in khiftum alla tusidu bil yatama, kemudian apa namanya? Fankihu ya. Itu ayat pembuka ayat itu, wa in khiftum alla tusidu bil yatama, jika kalian takut hilangnya hak-hak anak yatim. Itu berbicara anak yatim, sekali lagi bukan berbicara tentang nikah lebih dari 2, 3 dan 4 bukan. Ayat itu jadi jangan dipotong. Sekali lagi, memotong ayat itu, nyunat ayat itu akan lari jauh maknanya. Karena kalau kita ngomong fakihu, fak itu ada berbagai macam makna. Yang pertama adalah perintah, yang kedua itu adalah jawab syarat. Nah, kalau perintah itu wajib. Jadi kalau dengan motong fakihu maka nikahin artinya itu berarti wajib. Minimal 2. Bahaya itu. Dan itu bukan perintah, tapi jawab syarat. Maksudnya apa? Ada jika maka jawabannya maka. Nah, di ayat ini pembukaannya wa itu jika kalian, maka dia jawab syarat. Jika kalian takut hilangnya hak-hak anak yatim, baru kemudian maka. Ini ada makanya, ada syaratnya, bukan dilepas begitu saja. Jadi kalau kita potong dan dipilih ke sunnah ayat itu, maknanya sangat jauh. Sama seperti ayat di surat Al-Maidah juga yang menyebutkan pemenangnya bima anzalallahu faulaikum kafir. Jadi dipotong itu maknanya jauh. Tapi kalau disebutkan dari awal kata benar ini fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil ain, itu berbicara masalah apa? Tentang Taurat. Baru memalangkan menganggap oleh kaum kafir, maknanya itu berubah total. Maka dari itu ulama tafsir menyebutkan kalau membaca dan menafsirkan itu harus runut satu cerita, baru kemudian bisa diambil kesimpulan. Jangan dipotong semaunya, karena kalau motong ayat semaunya itu namanya sekarang itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini kalau perkataan Allah akan berbahaya. Kita bisa membunuh dengan satu ayat, karena Allah tidak ingin kita umat Islam saling bunuh atau bahkan memuaskan hawa nafsu kita dengan menggunakan ayatnya. Pakai untuk perintah itu, berarti minimal harus berbuat. Tidak, karena itu berbicara masalah yakin. Jadi saya menyebutkan ayat tadi bukan mempopulerkan poligami, tapi saya sedang mengutip tentang anak yatim dan hak-haknya yang selalu dijaga di dalam Al-Quran. Jadi tenang ibu-ibu ya, tidak usah khawatir. Nah, maka di sini sekali lagi ayat ini ingin menghadirkan kita banyak hal dan meluruskan akhlak yang kita ini harus betul-betul akhlak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini tujuan yang lain adalah tanbih ala anna takdzib bil ba'thi li ajli jazaa amrun khaba'ith. Jadi kenapa kita sebutkan di awal kita lebih memilih untuk memaknai takdzib bid-din, mendustakan agama. Maksud agama itu adalah hari kebangkitan yang ada di sana hisab. Karena orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan tidak percaya ada hisab, mereka biasa lebih mementingkan urusan dunia. Jadi ada hitung-hitungannya. Saya nolong kamu, timbalannya
hitungannya pasti materi. Saya sudah keluar banyak, saya nggak dapat apa. Selalu materi hitungannya. Jadi di otaknya itu ada kalkulator yang berjalan. Berapa tenaga saya keluar langsung sama dengan 0 rupiah. Nah, di sini Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya berbuat baik, tidak menghargai anak yatim itu tidak ada balasan materi. Memberi makan orang miskin itu tidak ada balasan materi di dunia. Sholat khusyuk itu balasannya bukan di dunia. Tidak melarang dan tidak melarang orang berbuat baik juga balasannya bukan di dunia. Balasan semuanya diikat yaitu di akhirat kelak. Maka jika ada orang yang mereka ke dunia, ya kata orang Jawa, ke dunia, maka dia buruk sekali karena dia mengukur segala perbuatannya, segala urusan di dunianya dengan nominal rupiah. Dan itu yang ayat ini tidak kehendaki bagi kita umat Islam. Karena hal 5 hal buruk yang disebutkan ini semuanya adalah berkaitan dengan akhirat dan tidak ada balasannya di dunia. Kita berbuat baik, tidak menghargai anak yatim, gentak orang, apalagi hal-hal yang lain. Itu tidak ada balasannya di dunia, tidak ada balasan rupiah, tapi di akhirat pun demikian dengan memberi makan anak yatim bersama. Jadi ayat ini mengingatkan bagi mereka-mereka yang mengukur segala keuntungan duniawi untuk segala perbuatan yang mereka lakukan. Maka hal selanjutnya yang dapat kita lihat adalah kenapa Allah ini dalam ayat yang kedua memilih yadul yatim, menghabib anak yatim. Sedangkan ayat selanjutnya ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Kenapa yang pertama menghabib, kemudian yang berikutnya adalah memberi makan? Padahal anak yatim juga perlu diberi makan. Miskin ini mereka yang kebutuhan hariannya kurang. Namanya kebutuhan harian kurang itu paling tidak dari standar yang paling rendah adalah memberi makan mereka. Adapun anak yatim ini dia bukan hanya membutuhkan kebutuhan harian, bukan, tapi kasih sayang. Ini masih anak-anak. Dia membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan orang tua. Maka tidak disebutkan memberi makan anak yatim, tapi disebutkan standar yang paling rendah juga, yaitu menghargai saja bisa melukai anak yatim, apalagi tidak memberi mereka makan. Menghargai saja jangan, apalagi hal-hal yang lain. Adapun orang miskin ya mungkin di hati nggak apa-apa, kerja malah menghargai juga, biar dia semangat. Tidak masalah, kerja sana, itu biar dia semangat juga. Tapi tetap setelah dimarahi kasih makan juga semangat. Jadi mungkin begitu kalau kita ambil kenapa ayat ini mengatakan tidak menghargai anak yatim, sedangkan di ayat selanjutnya memberi makan orang miskin. Hadirin dirahmati Allah, ada hadis yang menarik dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika berbicara pada ayat yang ke-7, yaitu wa yamna'unal ma'un. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ma syai'un alladhi la yahillu man'ahu. Hal apa sih ya Rasulullah yang tidak boleh kita larang? Jadi ayat ini kan mengatakan dan melarang orang lain berbuat baik. Jadi hal apa sih yang tidak boleh kita larang ya Rasulullah? Rasul pun mengatakan al-ma'u wan-naru wal-kalbu, api, kemudian air dan garam. Maksudnya apa? Aisyah nanya apa?
Maksudnya apa ya Rasulullah? Kenapa kita tidak boleh melarang orang untuk menggunakan api, melarang orang menggunakan air, melarang orang untuk menggunakan garam? Maksudnya bagaimana? Hadis ini menunjukkan dan banyak digunakan larangan untuk monopoli api, monopoli air, monopoli garam tidak boleh. Jadi semua fasilitas umum jika memang itu milik bersama maka tidak boleh satu orang menguasai satu hal ini. Jadi menguasai sumber mata air, kuasai. Kemudian orang lain tidak boleh menggunakannya, tidak boleh. Kemudian Aisyah pun menanyakan, ya Rasulullah, hadal ma, fama balun narumin. Kalau air mungkin sangat mungkin dahulu kala air itu dikuasai oleh Bani Israel sumurnya dan orang Muslim tidak bisa mengambil sumur tersebut. Tapi kalau aku, bagaimana orang menguasai api? Bagaimana orang menguasai garam? Karena Nabi ini berbicara yang disampaikan dalam wahyu, maka Nabi menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, di masa kita sekarang ini. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar menguasai satu tambang api, gas, apapun itu, batu bara dikuasai orang, dikuasai monopoli. Garam pun sama, dikuasai tambang garam satu orang yang punya, orang tidak bisa mengakses. Tidak boleh dalam agama atau tidak boleh. Air pun sama, sumber mata air sekarang pun dia merek besar, anggaplah yang nama depannya air, menguasai sumber mata air di Pandaan, Jawa Timur. Kuasai satu sumber mata air, dikuasai satu orang. Itu sebetulnya tidak boleh. Kalau kamu dikuasai ada kompensasi, dia harus membagikan rezekinya pada orang-orang sekitar negara. Itu tidak dilakukan. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, man aqan naran fa ka'annama tasaddaqa bi jami'i ma tabakha bi tilkan nar. Ya Aisyah, kalau ada seseorang yang bersedekah dengan satu api. Jadi tadi kan Aisyah menanyakan, kalau api bagaimana monopolinya? Ya Aisyah, kalau seandainya ada satu orang yang bersedekah dengan satu api, maka sebetulnya dia telah bersedekah dengan makanan yang dihadirkan oleh api tersebut. Jadi kalau seandainya kita memiliki dan menemukan menemukan sumber gas alam, kemudian kita bagikan ke tetangga, semua tetangga menggunakan gas yang kita temukan gratis, tidak dipungut biaya, maka sebetulnya dia telah bersedekah pada makanan yang dimasak tetangga dengan menggunakan api tersebut. Setiap dia masak dapat pahala, dia masak dapat pahala terus. Itu rumah. Kalau banyak rumah yang dia kasihkan akses untuk mengakses tambang ini atau bahkan sumber daya listrik tenaga matahari pun sama juga ya. Maka dia bersedekah dengan makanan yang dimakan orang tersebut menggunakan api yang kita berikan. Coba bayangkan. Pun demikian, wa man saqqa syarbahu min ma'in haythu la yujad fa kana ma'ya nafsan. Air pun sama, kalau seandainya orang bersedekah dengan sumur yang dia punya, kemudian orang yang menerima air itu minum atau masak dengan air tersebut, maka setiap masakan yang dia masak akan mendapatkan pahala orang yang memiliki sumur. Jadi sebetulnya agama ini mudah, kadang hawa nafsu kita yang membuat sistem ini menjadi kacau. Maka ayat ini tepat sekali untuk menyerukan kita kepada akhlakul karimah yang jika kita ingin memperbaiki diri kita mudah saja. Ingat mati, ingat nanti suatu saat akan dibangkitkan, yaumuddin, hari kiamat. Itulah cara kita memperbaiki. Jadi mudah-mudahan di pagi hari ini dan di asal awal sebulan terakhir ini kita dapat banyak menabung di hari akhirat kelak. Jadi mulai tilawah kita, sedekah kita, bacaan kita, dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu
Mudah-mudahan apa yang ada di ayat ini dan di surat ini dapat mendapatkan perhatian dari diri kita untuk memperbaiki diri, wabil khusus diri saya pribadi. Dan saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum